Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to JTB Squad Podcast. Nah, sebelumnya gue mau jelasin. Jadi, JTB itu yaitu Jakarta, Tangsel, dan Bekasi. Kita ini dari unit KKN PPM STMKG. Berhubung baru episode 1 nih, jadi anaknya kayak lebih santai gitu kan. Jadi di sini gue bakalan ngomong gue lo. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, gue mau kenalan dulu. Jadi nama gue Aulia, gue kuliah di STMKG jurusan meteorologi, asal gue dari Bekasi. Nah, gue ini di sini nggak sendirian, gue bawa beberapa teman buat jadi narasumber gue. Pertama itu ada Cio, bisa kenalan Ci? Halo, ya kenalin nama gue Cio, gue kuliah di STMKG juga, jurusan meteorologi, sekarang udah semester 6, eh, asal dari Bekasi Selatan. Aurel? Halo, nama gue Aurel. Gue kuliah di STMKG jurusan meteorologi. Sekarang tinggal di Jakarta Selatan. Yang terakhir Hadi. Halo, nama gue Hadi. Gue kuliah di STMKG juga. Jurusan gue itu jurusan instrumentasi. Gue sekarang semester 6 dan gue tinggal di daerah Bekasi Barat. Nah, kita ada kenalan kan nih tadi ya. Jadi gue mau jelasin kalau tema podcast kita hari ini yaitu do's and don'ts atau hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat-saat masa adaptasi kebiasaan baru. Langsung aja ya gue mulai. Jadi tuh kayak awal bulan Juni itu kan pemerintah mulai nerapin nih sistem masa adaptasi kebiasaan baru. Itu kayak orang-orang yang kerja itu udah pada mulai work from office atau WFO gitu, terus kayak beberapa restoran, mall sama tempat wisata itu juga udah buka. Tapi dengan diberlakukannya adaptasi kebiasaan baru ini nggak bisa dimungkiri gitu kalau korban COVID-19 ini makin banyak gitu. Dan ini kami bakalan ngobrol tentang apa sih hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat adaptasi kebiasaan baru ini untuk mencegah semakin banyaknya korban. Nah, karena itu gue mau nanya nih pendapat kalian tentang masa adaptasi kebiasaan baru yang diberlakukan oleh pemerintah ini. Kalau dari gue sih, jadi sekarang kan kebiasaan baru itu mulai dibikin supaya kita bisa tetap dapat ngelakuin aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang udah sering kita lakuin sebelum pandemi ini. Nah, jadi daripada kita di rumah, dan ada juga kan beberapa kayak kerja-kerjaan atau sesuatu yang nggak semuanya bisa dikerjain di rumah aja gitu. Jadi ada kita harus ke kantor atau kemana. Nah itu kita bisa tetap ngelakuin kegiatan itu, tapi kita tetap menerapkan protokol kebiasaan baru ini supaya kegiatannya itu masih dapat kita lakukan dengan baik dan kita juga terhindar dari penyebaran virus-virus. Kalau menurut gua. Bener, gue setuju banget sama Rorel. Kalau menurut Cio gimana nih? Kalau dari gue sendiri sih, jujur ya, pas awal-awal diterapkan adaptasi kebiasaan baru, kalau dulu kan namanya new normal ya, cuman kan diganti tuh. Itu gue kaget parah sih, soalnya setahu gue, new normal itu bisa diberlakukan kalau kurva kasus COVID itu udah turun. Sedangkan pada waktu awal-awalnya itu kan masih stagnan kan, masih naik terus malah, cenderung naik setiap harinya. Dan itu kan kayak jauh banget dari standar diberlakukannya new normal itu. Jadi ya gue kaget sih. Tapi ya mau nggak mau emang harus ada new normal karena perekonomian Indonesia waktu itu lagi parah-parahnya gitu. Sampai nilai rupiah itu $1 itu bisa nyampe 17.000, itu tinggi banget. Itu melonjak parah banget nilainya. Itu jadi harus cepat-cepat dipulihkan karena kalau enggak bisa berpengaruh ke perekonomian di Indonesianya sendiri gitu. Ya emang sih dampaknya emang kelihatan banget sampai sekarang bahkan belum turun, masih cenderung naik kan untuk kurvanya. Tapi ya itu bukan karena new normalnya aja atau adaptasi kebiasaan barunya aja, tapi itu karena semakin ke sini juga tes-tesnya kan semakin banyak. Orang yang dites pun semakin banyak karena kan kalau mau kemana-mana ya harus tes dulu, harus ada mengantongi surat izin bepergian dulu. Nah itu kan jadi kayak yang terkonfirmasi positif
COVID itu semakin banyak yang ketahuan gitu. Jadi ya menyebabkan korbannya semakin banyak sih. Jadi bukan karena adaptasi kebiasaan baru aja nih jadi banyak banget, tapi karena tesnya juga semakin banyak menurut gua. Iya, benar. Gue setuju juga sama Cio. Apa ya, masa karantina kemarin kan kita sebagian besar kegiatan itu kan dilakukan online ya. Kan pada masa adaptasi baru ini kita udah mulai kerja di masing gitu, kerja kantoran kayak gitu, dan kuliah. Mungkin beberapa kuliah juga udah ada yang mulai kuliah langsung kayak gitu. Dan itu pasti kan semua butuh transportasi, dan beberapa transportasi ini syaratnya harus apa ya, harus tes dulu gitu loh, harus tes COVID-19 dulu. Nah, dari situ semakin banyaknya tes, semakin banyak juga yang teridentifikasi kalau dia itu terkena corona. Gue setuju juga sama lo, Ci. Jadi apa ya, masa adaptasi baru ini salah satu faktor yang faktor penting gitu untuk apa, meningkatnya korban corona. Kalau menurut Hadi kayak gimana? Nah, kalau gue sih benar yang dikatakan Cio sama Aurel ya. Kalau misalkan kita masih bertahan sama karantina kemarin tuh ekonomi kita nggak berjalan, kayak pedagang-pedagang yang kerjanya harian gitu kan, mereka nggak dapat pendapatan. Terus buat yang kantor-kantor gitu juga nggak berjalan, otomatis banyak PHK gitu kan. Tapi kalau misalkan kita ada adaptasi kebiasaan baru ini, otomatis kurvanya juga ikut naik gitu. Kayak semakin yang banyak terkonfirmasi gitu. Ya ini udah kayak pisau bermata dua aja gitu kan. Nah, kalau ini sih asal masyarakatnya patuh sebenarnya kalau kata gue sih bisa-bisa aja, apa fine-fine aja kalau misalkan dilaksanain. Kayak protokol kesehatannya tuh diterapkan gitu, kayak misalkan pakai masker, terus juga nggak berkerumunan di keramaian gitu kan. Nah, paling kayak gitu sih. Nah, kalau dari yang gue simpulin dari pendapat kalian itu, faktor utamanya itu kan karena perekonomian. Kita udah tahu, jadi kalau emang pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru ini emang penting gitu, terutama dalam perekonomian Indonesia. Tapi bukan berarti kita ini boleh gitu bebas sesuka kita karena apa ya, karena kemarin kita sekarang kita nggak ngapa-ngapain, jadi kita bisa bebas gitu, nggak kayak gitu. Nah, kalau menurut Cio, apa sih kira-kira hal yang boleh dilakukan selama adaptasi kebiasaan baru ini? Bisa dikasih contoh? Hal yang boleh dilakukan ya. Kalau gua kan kategorinya masuk ke kaum rebahan ya. Kalau misal selama PSBB sampai sekarang ini, soalnya emang bener-bener kegiatan gua itu aja gitu. Bangun, makan, kuliah, nugas, mandi, tidur, bangun lagi, udah gitu doang. Nggak ada berubah-berubahnya gitu. Ya gue sih sekarang lagi tren banget kan gaming itu jadi hobi baru buat sebagian orang. Tapi kalau gue sih emang udah gaming dari awal gitu, dari sebelum ada pandemi gitu. Ya itu emang kalau pas senggang gitu emang enaknya main game sih kalau gue. Karena main game yang gue lakuin ini nggak perlu sampai ketemu sama orang gitu. Karena online. Jadi bisa dari rumah aja. Nggak perlu sampai keluar-keluar, ngumpul-ngumpul sama teman-teman, nggak usah. Jadi kita lewat online aja bisa gitu. Tapi ya game itu emang banyak yang bilang negatif sih. Tapi kalau negatif itu ketika nggak pakai time management dalam bermainnya gitu. Kalau gue sih nerapin time management, jadi gue cuman bisa main game ketika semua beban gue tuh udah selesai gitu. Semisal beban kuliah gitu kan, kuliah dulu. Nah itu gue harus kuliah dulu, ngerjain tugas kuliahan dulu, habis itu ngelakuin apa yang mesti gue lakuin dulu, baru setelah semuanya kelar, ada waktu kosong, baru gue main game gitu. Jadi nggak sampai yang kuliah cabut buat main game lah, atau tugas dibiarin tapi malah main game gitu, nggak sampai yang kayak gitu sih. Gue bukan tipe-tipe deadlineer sih kalau buat yang kuliahan gitu. Jadi ya bagus, main game tuh bagus kalau misalnya time manajemennya bagus. Tapi ya emang sih main game itu harus dikontrol juga, karena kalau misalnya nggak terkontrol itu bahaya. Hal-hal kecil, simple, penting itu malah bisa kita apa ya, kita kayak abaikan gitu loh. Semisal kayak makan, makan penting banget tuh, apalagi di masa pandemi kan. Kalau nggak makan, imunitas bisa turun, ya nggak sih? Nah, karena kita
keasikan main game, misal nih siang-siang lagi asik main game sama temen, entar aja lah makannya sorean dikit gitu kan. Lama-lama kok ini masih asik mainnya gitu kan, jadi nggak kelar-kelar gitu. Ya akhirnya ujung-ujungnya nggak makan atau makannya mungkin kemalaman. Jadi sehari cuma makan 2 kali. Nah itu kan riskan banget buat kesehatan tubuh kita juga, buat imunitas kita juga gitu. Harusnya kita makannya cukup, bergizi, ini malah kok kurang gitu. Jadi kayak malah ngundang penyakit lain. Bukan cuman Covid doang, kalau Covid ya kalau keluar-keluar nggak makan gitu kan emang baru imunitasnya rendah. Tapi ini ngundang penyakit kayak MAH, segala macem. Nah, itu kan sama aja gitu, lu nggak kena Covid, tapi lu kena penyakit lain gitu, gara-gara lu nyepelein makan, gitu. Jadi kalau main game ya harus tetap ingat makan, jangan sampai nggak ikut makan sih kalau kata gua. Nah, terus yang paling sering kedua biasanya ya, kalau main gamenya malam-malam. Nah, itu main game malam-malam tuh pasti bablas itu, suka banget tuh. Sampai jam 2, sampai jam 3, sampai subuh, kagak tidur, itu sering banget ya. Kalau gua ya pribadi, nggak masalah main kayak gitu, tapi jangan sering-sering gitu. Seminggu sekali lah mungkin, karena mungkin lagi asik banget gitu, nggak masalah. Tapi ya jangan sampai lupain, tidur lu tuh mesti cukup gitu. Karena efek kurang tidur tuh banyak banget, buat anak kuliahan tuh banyak banget. Bisa jadi pemarah, bisa jadi pelupa, terus bisa micu penyakit jantung juga. Itu sih kalau menurut gua. Jadi main game boleh ya Ci, tapi tetap time manajemennya harus dilakuin gitu. Iya, harus bagus time management. Nah kalau dari gue sendiri nih Ci, gue tuh nggak terlalu suka game kan, jadi gue nih nggak paham nih kata orang kalau main game kayak PUBG, Mobile Legend kayak gitu tuh bisa apa namanya tetap komunikasi gitu loh. Jadi kayak lu walaupun jauh-jauhan tetap bisa main bareng. Nah itu kayak gimana sih? Coba bisa dijelasin. Ya, kalau masalah itu kan sekarang kan PUBG gitu-gitu, Mobile Legend atau game-game lain kan udah punya komunitasnya sendiri-sendiri ya. Jadi komunitasnya itu udah luas banget, ada yang tingkatnya kota, ada yang sampai nasional bahkan. Bahkan internasional pun ada gitu. Nah, itu karena udah luas gitu jadi semakin gampang sih. Gua ambil contoh aja, gua komunitasnya nggak yang sampai besar-besar gitu. Dari temen sekelas aja deh. Nah, itu pasti gua tanyain, ada nggak yang main Mobile Legends atau main PUBG Mobile gitu. Kalau misal ada, ya udah langsung bikin grup aja gitu kan. Nanti kalau misalnya mau mabar, tinggal kabar-kabarin aja di grup. Nah, soal komunikasi in game itu ada aplikasinya. Sebenarnya ada aplikasi third party-nya biar kayak komunikasinya tuh jernih gitu. Suaranya nggak sepatah-patah atau kayak robot kalau di in game gitu. Sebenarnya di in game-nya juga ada sih mic khusus buat main, tapi kayak lebih robot gitu suaranya daripada kalau pakai third party. Jadi kami sih lebih suka pakai third party aplikasinya kayak Discord atau mungkin aplikasi-aplikasi lainnya. Ya kami sih gitu aja. Jadi kayak ya tetap bisa main, nggak ketemu, nggak ngumpul, tapi tetap enak mainnya, tetap komunikasinya jalan gitu. Ya kalau mau nambah-nambah temen tinggal join komunitas aja, banyak kok komunitas-komunitas kayak gitu udah gampang banget, Facebook ada, Line ada, WhatsApp ada, itu tinggal join aja, udah bisa nyari temen sih di situ. Kayak gitu sih kalau gue. Nah berarti dari apa? Selain yang lo sebutin tadi kekurangan-kekurangannya, jadi tuh penyakit kita selama karantina yaitu antisosial itu Iya, itu bisa apa ya, bisa disembuhkan Ansos. nih, bisa ansosnya disembuhkan bisa dengan sembuh. cara ya dengan cara main game yang lo bilang tadi. Bagus banget. Yoi. Nah kalau gue mau tahu pendapat Hadi nih kayak gimana? Kalau gua ya, karena gue tuh orangnya ini ya suka olahraga gitu, kayak semacam lari, terus sepedaan juga. Nah, terus kalau jadi kayak semacam pas kemarin itu loh, apa namanya, karantina ya. Pas karantina itu tuh gue bener-bener mati gaya sih, nggak tahu mau ngapain gitu kan. Karena gue emang kadang suka lari sore atau gue sepedaan kemana gitu kan. Nah, karena karantina itu kita benar-benar jadi di rumah aja. Nah, dengan adanya adaptasi kebiasaan baru ini tuh gue merasa agak sedikit lebih bebas ya, karena bisa menyalurkan apa yang biasa gue lakuin gitu, kayak misalkan lari dan sepedahan gitu. Tapi adaptasi kebiasaan baru ini juga yang
kita harus menyesuaikan nih kegiatan olahraga kita kayak semacam sepedahan sama lari itu tuh dengan protokol kesehatan gitu, kayak memakai masker. Tapi karena olahraga sepeda ini dan olahraga lari ya, itu tuh dia semacam kegiatan termasuk olahraga kardio. Jadi dia uh, kalau gue saranin sih jangan pakai masker tapi diganti dengan face shield gitu, karena agar kita pernapasannya juga lebih luas. Karena kalau misalkan pernapasan kita terbatas itu tuh malah nyusahin diri kita, malah bisa bikin kita pingsan gitu. Oke, gue bener banget gue setuju sama Hadi. Olahraga itu tetap penting ya, apalagi selama masa karantina kemarin kita kan sama sekali, ya kalau gue sih ya, kalau gue sendiri sama sekali gak ada olahraga karena apa ya, gue takut juga sih kalau keluar-keluar. Nah, adaptasi kebiasaan baru sekarang ini bisa jadi chance atau kesempatan kita buat olahraga. Nah, kalau misalkan Aurel kayak gimana? Kalau gue nih ya, dulu tuh sebelum ada pandemi ini gue sering banget nah semenjak ada pandemi ini kan mall-mall ditutup, tapi mulai dari kemarin udah mulai dibuka lagi kan ini mall, jadi mall tetap dibuka, tapi harus ada protokol kebiasaan baru yang diterapkan supaya meminimalisir penyebaran virus. Nah, ini penting banget sih kita harus ngelakuin protokol ini supaya kita bisa gitu tetap refreshing ke mall. Kan kadang kan kita bosen atau kita udah capek entah apa, kita butuh refreshing kan ke mall atau ke kafe. Nah, ini tetap masih bisa kita lakukan, tapi jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan ini. Dan kalau misalnya kita udah pergi ke mall atau ke kafe, itu jangan dalam waktu yang lama gitu. Mungkin beberapa jam aja, terus kita langsung pulang lagi. Dan kalau misalnya ada suatu tempat, misalnya tempat makan yang ruangannya tertutup, terus kan kalau di tempat makan orang-orang kan nggak pakai masker. Nah, kalau misalnya di rame tempat makannya atau kafenya, itu lebih baik kita menghindari keramaian itu karena kan bisa terjadi penyebaran virus dari tempat makan itu. Gitu sih kalau dari gue. Nah, gue mau nanya nih, kalau lo sendiri gimana? Selama masa adaptasi baru ini udah pernah belum ke mall atau kafe kayak gitu? Gue sih baru kemarin ya, gue pergi ke kafe dan itu sama gue. Setelah sekian lama, akhirnya kita mau coba gimana sih keadaan sekarang gitu. Kita pergi ke kafe dan pas kita ke sana itu ternyata rame banget kafenya, dan itu mungkin karena kebetulan minggu juga ya. Itu rame banget dan di ruangan ada yang terbuka dan tertutup. Jadi karena yang terbukanya penuh, gue dan teman-teman masuklah di ruangan tertutup dan itu rame juga di situ dan orang-orang nggak pakai masker karena mau makan dan minum. Jadi kita memutuskan karena ini tempatnya nggak bagus buat kesehatan, mungkin karena bisa penyebaran virus ya di sana. Walaupun berjarak juga, cuman untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan, akhirnya gue sama teman-teman gue sih pergi dari situ dan kita cari tempat lain yang lebih sepi. Jadinya bisa makan dengan aman dan meminimalisir penyebaran virus. Nah, ngomongin masalah kebijakan dari tempat makannya itu sendiri masing-masing. Kalau dari beberapa yang gue lihat itu udah ada nih beberapa restoran yang udah nerapin kayak uh, di luar gerbangnya itu dicek suhu dulu, terus sebelum masuk restorannya itu kita cuci tangan dulu pakai sabun. Bahkan ada juga yang udah nerapin timekeeper. Nah, kalau timekeeper itu kayak jadi tuh apa sih, kita tuh cuma boleh makan diwaktuin kayak gitu. Nah, habis itu udah harus pulang lagi kayak gitu. Nah, kalau menurut kalian kayak gitu gimana? Kalau menurut gue yang timekeeper ini bagus banget ya diterapin, karena yang kayak contohnya di tempat kafe gue kemarin, di situ karena nggak ada timekeeper, jadi orang tuh berlama-lama gitu di situ 3 jam atau mungkin lebih buat nongkrong. Nah, kalau semua orang kayak gitu lama-lama di situ kan berarti nggak ada yang keluar kan. Jadi adanya orang masuk terus masuk, dan jadinya tempatnya itu semakin rame dan itu udah nggak kondusif lagi gitu kan. Jadi lebih baik tetap diadakan gitu timekeeper itu. Jadi misalnya kita dikasih waktu makan setelah 1 jam atau berapa jam gitu. Dan setelah itu kita langsung keluar ganti lagi yang baru. Nah, kalau kayak gitu bisa lebih tertib sih kalau menurut gue.
Iya sih, gue juga ngerasanya kayak kalau misalnya emang mau timekeeper gitu, harus ada kayak regulasi fixnya gitu. Kayak yang bener-bener ngatur, normalnya tuh berapa jam sih atau berapa lama sih seseorang tuh bisa mengunjungi tempat makan tersebut gitu. Kayak gue pernah sih, gue baru ke satu tempat makan aja di masa adaptasi kebiasaan baru ini. Nah, di sana tuh nggak ada timekeeper-nya gitu, jadi kayak mungkin karena sepi juga, tapi ya harusnya sih ada timekeeper-nya gitu. Soalnya gue nongkrong dari jam 7 malam sampai jam 10 malam tuh masih boleh gitu, dan itu orang tetap datang pergi gitu. Ya kayaknya Tapi kalau gue ya, kalau timekeeper itu gak enak sih, karena baru cuman habis satu es krim doang. iya juga sih, iya, cuman habis dikit-dikit doang ya, ya bener sih. Iya, Tapi belum ngapa-ngapain malah itu. daripada kesebar kena Ya virus, bener juga sih. iya makanya. Iya benar ya, mau kayak gimana lagi ya nggak? Nah, gue sih sebenarnya setuju ya atau kayak seneng sih kalau ngelihat apa restoran-restoran yang udah nerapin timekeeper kayak gitu. Tapi apa ya, nggak sedikit juga gitu dari restoran-restoran ini yang apa ya nerapin itu semua, tapi cuma sebatas formalitas gitu kayak cek suhu dari satu orang ke orang selanjutnya itu langsung gitu. Karena setahu gue cek suhu termogan itu kan harus kayak dari satu orang ke orang lainnya itu kan harus ada jeda gitu. Iya Nah ada benar-benar. beberapa yang kayak iya kan, kayak cek suhu orang apa satu orang terus orang selanjutnya kayak gitu. Nah itu menurut gue kayak kayaknya cuma formalitas aja. Jadi nggak representatif nggak sih hasilnya? Jadi mungkin ya, bukan formalitas juga sih, atau mungkin bisa jadi mereka emang kurang edukasi aja gitu, iya benar bisa nggak juga. tahu cara guna yang benar gitu kan. Iya benar. Bisa banget. Nah karena itu kan jadi kayak sebaiknya kita hindarin dulu gitu. Jadi kayak refreshing sesekali boleh lah, tapi tetap aja ya biar aman gitu. Sebaiknya tidak usah. Nah saran-saran dari kalian ini apa bagus banget sih buat diterapin buat masyarakat Indonesia terutama yang lagi nonton di saat-saat adaptasi kebiasaan baru ini. Nah kayak beberapa orang juga pasti setuju kan kalau masa-masa karantina yang kemarin tuh pasti kayak aduh stres banget deh, terutama kayak gue sendiri sih kayak kuliah online, tugas, terus bahkan ujian kita semuanya online, kita cuma ngeliat laptop seharian kayak gitu, terus tidur, makan, udah gitu doang. Jadi kayak pasti kita butuh refreshing, jadi boleh-boleh aja sekali, tapi tetap harus ngelakuin protokol COVID-19 dari pemerintah yang ada kayak. Nah, kalau tadi kan kita udah bahas nih hal-hal yang boleh dilakukan. Kalau hal-hal yang tidak boleh dilakukan menurut kalian nih gimana? Kalau dari gua hal-hal yang nggak boleh dilakukan, yang paling penting itu nggak boleh lupa atau nggak boleh males pakai masker, apalagi kalau kita ke. Jadi walaupun kita cuma mau pergi cari makan atau misalnya cuma pergi 5 menit aja gitu, dan itu keluar dari rumah itu nggak boleh lepas masker. Masker tetap pakai dan jangan dilupain. Terus yang kedua, nggak boleh datang ke tempat yang berkerumun, apalagi di ruangan tertutup. Nah, jadi sebaiknya dijauhi aja kalau ada kerumunan, hindari tempat yang rame gitu-gitu. Jadi kalau misalnya kita mau refreshing tetap boleh, cuman jangan di tempat yang rame. Kalau gua sih kayaknya ini ya, gua kemarin baru baca yang soal hewan ya. Di luar negeri tuh sekarang kucing udah mulai dites COVID gitu. Oh Jadi iya. kayaknya nah itu kalian nih yang suka kucing. Nah, lu kan suka kucing nih ya, Ul ya. Nah, tuh jangan suka main sama kucing liar gitu. Maksudnya ya kalau emang gemesin banget ya sebisa mungkin dihindarin lah ya gitu. Kalau emang saking gemesnya pengen langsung nyentuh kucingnya, ya udah sentuh tapi abis itu langsung cuci tangan lagi gitu. Jangan sampai kayak belum cuci tangan tahu-tahu udah interaksi sama orang lain. Nah, itu jangan, soalnya kucing aja udah mulai dites-tes nih di luar negeri nih. Nggak berlaku buat kucing doang sih, semua hewan ya yang ini. Iya. Terus juga ini sih yang pasti sering banget terutama cowok sih. Nah, tuh kalau kalian ya misalnya 2 hari nggak mandi gitu kan.
Aduh, merasa tersinggung. Iya kan, cowok pasti sering dah nih. Jangan deh kurang-kurangin yang kayak gitu. Jadi kalian tuh ya udah pakai baju digantilah setiap hari kan, mandi 2 kali ya normalnya. Tapi kalau masa sekarang kayaknya kalian mandi sekali aja udah bersyukur banget kan itu. Nah itu ya mbok ganti baju, apalagi kalau misalnya lagi dari luar nih, habis dari luar, misal ke warung atau misal ada keperluan apa, nah itu bajunya ganti dulu sebelum interaksi sama orang di rumah gitu, mandi dulu atau cuci tangan dulu. Pokoknya jangan sampai kalian tuh membawa virus luar tuh langsung interaksi gitu, itu bahaya juga sih buat yang di rumahnya. Kalau gua sih gitu. Nah, kalau gua ya, lu udah kan sih? Oh udah. Eh, kalau kalau gua sih yang jangan dilakukan itu kayak ini kan sekarang tuh udah mulai ada CFD tuh. Nah iya CFD dong, Iya, kangen ada banget gak itu. sih? Itu tuh hari Minggu Banyak tuh jajannya pagi-pagi tuh. daripada larinya ya nggak sih? Ah Iya, iya betul. lebih sering jajannya, benar. Gue Cuci lebih suka jajannya mata. emang kalau CFD. Soalnya banyak yang jualan-jualan gitu kan kalau CFD. Iya. Iya, benar. Nah, tapi kalau kata gue sih mending ditahan dulu lah, gitu kan. Kan lu nggak tahu nih kalau misalkan di CFD tuh orang tuh kan tumpah gitu ya. Apa banyak orang dari mana, lu nggak tahu dia habis dari mana, habis ngapain kan. Bener Nah, banget sih. ya lu tahan dulu deh. Kalau kata gue jangan ikut-ikutan. Mending lu kalau misalkan emang pengen olahraga, ya olahraga sendiri aja gitu. Misalkan lu cari waktu sendiri di tempat mungkin di taman kota, mungkin nggak walaupun ramai tapi nggak seramai CFD gitu kan. Walaupun, nah apa namanya? Jadi tapi kalau misalkan lu pengen banget nih ngerasain CFD ya benar-benar harus lu terapin tuh protokol kesehatan dengan maksimal mungkin kayak lu pakai face shield, terus lu pakai masker, terus bawa hand sanitizer, bener-bener lu harus safe, bener-bener safe banget gitu. Nah, terus kalau selanjutnya itu kata gua masalah kerumunan ya, nikah. Gue baca berita tuh, itu tuh ada masih ada yang nikahan gitu lagi corona kayak gitu masih ada yang nikahan ngundang-ngundang gitu kan. Banyak di Mungkin sumpah. kalau misal ya gimana? Banyak banget sih yang kayak gitu di gedung lagi kan. Emang nggak tahu diri sih. Nah iya tuh. Kalau kayak gitu tuh gua udah pasti kalau diundang udah pasti nggak bakal datang sih. Kecuali kayak gue baca berita juga tuh yang nikahan ada yang ini drive thru gitu kan. Jadi nikahannya dari mobil gitu. Yo, Terus yang paling keren itu drive thru dong. iya udah kayak beli McD aja ya. Iya beli McD. Tapi yang paling keren itu nikahan online cuy. Jadi akadnya tuh via Zoom. udah akadnya via Zoom, terus undangannya pakai WhatsApp. Habis itu amplopnya pakai dompet online. Gila. Mantap banget cuy. Jadi nggak keluar duit itu kan, keluar kuota doang, boy. Iya benar. Iya benar itu tuh kuota aja Selamat berapa sekarang menempuh udah hidup murah. baru sambil diketik. Yo, Tapi kalau kayak gitu juga, Nah paling itu sih boleh kalau sih. dari gue kayak gitu. Kalau masalah nyinggung masalah pernikahan, pertemuan keluarga kayak gitu. Nah, kemarin gue sempat baca, jadi tuh salah satu faktor utama yang bikin dalam masa adaptasi baru ini ya, yang bikin korban COVID-19 melonjak ini tuh karena mindset dari masyarakat Indonesia. Jadi tuh karena mereka tuh kayak gue mau kumpul keluarga ini, jadi gue ngapain pakai masker? Gue mau ketemu sahabat-sahabat deket gue ini, gue ngapain pakai masker? Nah, itu mindset orang Indonesia yang bikin korban COVID-19 ini semakin banyak. Nah, kalau bisa kayak gitu-gitu tuh dihindari. iya itu parah banget sih. Iya tuh apa? Lu mungkin tahu pengen ketemu dia, tapi lu nggak tahu kan dia habis ketemu siapa. Nah Iya. itu. Kalau kata gue sih kayak gitu. Ya, benar. Bener sih. Nah, yang kayak gitu juga tuh yang mungkin
disebabkan ini karena ngomongin keluarga ya. Ngomongin keluarga berarti lu nggak bisa lepas dari WhatsApp grup sih. WhatsApp grup keluarga itu tuh bisa dibilang tempat di mana Hoax muncul. hoax, betul itu hoax parah. Salah satu contoh hoaxnya nih ya, kayak kemarin itu ada hoax katanya kalau misalkan kita pakai termogan ke kepala itu bisa menyebabkan kanker otak. Ya, mantap itu emang. Nah itu Gimana tuh? Waduh. dan itu kejadian banget tuh beneran kemarin tuh. Jadi gue ke salah satu toko pengen beli sesuatu kan, terus sama mbak-mbaknya tuh ini ditahan dulu kan, mas dicek dulu suhunya ya. Oh ya mbak gitu kan, pas dicek dia ngeceknya malah ke tangan gua, gila itu apa sih gitu kan, mbak kok nggak di kepala, enggak katanya soalnya bisa bikin kanker otak. Astagfirullahaladzim. Kok nggak relate gitu ya, ngeceknya di tangan kan, ngapain mbak? Ih, info-info kayak gitu Itu parah gua, banget sih. itu gue udah, oh ya udah deh. Berarti di sini nih peran kita nih sebagai orang-orang terpelajar ya. Kalau misalkan ada info-info kayak misinformasi di WhatsApp grup ya, itu tuh kita coba luruskan gitu. Mungkin mungkin om kita yang nyebar atau tante kita nyebar, terus kita coba bicarakan baik-baik gitu, biar misinformasi itu nggak berlanjut gitu, nggak sampai kayak gua di termogan di tangan kayak gitu. Iya benar. Emang perlu ini banget sih, perlu kayak penangkal khusus sih buat yang kayak gitu-gitu. Pemikiran kritis tuh perlu banget di masa sekarang. Soalnya hoaxnya udah parah banget nggak sih? Iya, dengan mikir kalau selama karantina kemarin kita kegiatan semua full online, 24/7 online, kerja di depan laptop kayak gitu. Jadi tuh kita semakin banyak melihat dunia-dunia maya kayak gitu. Jadi kayak isu-isu hoax yang beredar tuh cepat banget gitu. Diseminasi informasinya tuh benar-benar secepat itu. Iya Jadi tuh. tuh kayak ya kan. Jadi kayak itu juga salah satu faktor yang bikin gimana ya, aduh semakin banyak isu-isu nggak jelas kayak gitu. Nah, sebelum ngeliat kayak gitu, bener banget tadi kata Cio, pemikiran kritis itu diperlukan banget di sini gitu. Jadi apa ya, uh, kita tuh harus ngeliat latar belakang orang yang berpendapat tersebut gitu. Apa emang dia bisa mengeluarkan pendapat tersebut gitu? Apa emang yang menurut dia udah benar itu udah pasti benar buat orang lain? Nah, kita harus mikir di situ juga, ya kan? Iya, kadang juga kan yang ngeluarin hoax-hoax gitu tuh orang yang latar belakangnya pendidikannya tuh nggak sejalan sama yang dia omongin gitu kan. Jadi kayak ilmunya nggak nyampe tapi dia ngomong gitu. Terus kita percaya kan jadi sama aja gitu. Banyak yang kayak gitu. Bukan kapasitasnya ya. Ya, kayak bukan kapasitasnya, tapi dia berani ngomong, terus dia juga misal efeknya ke masyarakat besar, jadinya mempengaruhi banyak orang, itu bahaya sih kayak gitu. Harusnya kita lebih percaya dokter gitu kan, dokter. Ya, yang ada kapasitas buat menyampaikan sih kalau gua. Bener. Benar. Jadi kayak ketinggalan info seputar COVID itu juga sebenarnya nggak benar. Tapi kita juga harus aktif gitu dalam mencari-cari info tentang COVID-19 ini. Tapi tetap aja harus cari informasi yang kredibel kayak gitu. Nah, nggak sadar nih kita udah ada di penghujung pembicaraan. Nah, gue pengen nanya nih sama kalian, kalian ada nggak pesan-pesan ke audiens atau penonton ini terkait masa adaptasi kebiasaan baru 2020? Kalau dari gua, buat para penonton yang pasti yang udah menonton dari awal sampai akhir, pasti di situ banyak banget pesan yang mungkin tersurat atau tersirat. Nah, yang paling penting itu jangan pernah lupa pakai masker. Jadi apapun keadaannya jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, terus desinfektan spray. Nah, itu jangan dilupain. Kita tetap harus jaga kebersihan kita dan kebersihan orang-orang di sekitar kita. Dari gue sih itu sih. Ya, kalau dari gua sih, gua mungkin dari segi pandang dari pemerintah ya.
Kan pemerintah itu udah banyak banget ngeluarin regulasi tentang adaptasi kebiasaan baru ini. Nah, itu tuh jangan cuman dianggap remeh gitu, jangan cuman dipandang sebelah mata, tapi diterapkan juga. Soalnya udah di banyak banget segi kehidupan itu udah ada semua aturannya. Kalau misalnya emang pengen tahu kayak gimana aja sih protokol-protokol kesehatannya, itu bisa langsung cek aja di webnya Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Itu di situ udah update banget. Ada bentuk file PDF-nya, ada bentuk videonya, untuk ilustrasinya itu udah bagus banget. Jadi bisa diakses ke sana biar tahu kita nih selama adaptasi kebiasaan baru nih di tempat ini mesti kayak gimana, di situasi ini mesti kayak gimana, itu biar kalian bisa tahu juga. Gitu. Oke, kalau gue ya, gue bingung sih mau ngomong apa, soalnya udah dibahas sama Aurel sama Asia juga, itu tuh udah mungkin udah mencakup ya, tapi gue mungkin dari sisi yang lain, kejadian pandemi ini tuh mungkin nggak bakal kejadian setiap tahun ya. Nah, kalau menurut gue sih momen-momen kayak gini nih, kayak misalkan lu kan lebih banyak di rumah nih ya, lu manfaatin nih waktu sebaik mungkin gitu, karena waktu ini tuh nggak akan berulang gitu kan, maka jangan dibunuh gitu buat orang yang suka killing time. Iya, buat yang suka killing time. Nah, Oh, jadi paling gitu aja kan. Jadi intinya selama kita di rumah aja, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Benar. Betul. Tetap produktif. Ya, tetap produktif. Oke, gue ini udah sampai di akhir nih, gila-gila. Pembahasan kita cukup berat juga ya. Seru banget, seru. Tumben ada bobotnya gitu kan. Gue mau ngucapin terima kasih banyak buat Tio, Aurel, sama Hadi yang udah hadir sebagai narasumber di podcast pertama kita ini dari program kerja KKN Unit 5. Nah, Yoi. gimana nih? Gimana nih menurut kalian? Wis, ya Mantap, mesti lanjut ya. Mesti lanjut sih kayaknya. Lanjut benar-benar. Lanjut. Episodenya ditunggu lagi lah, yang 2, 3, 4 seterusnya lah. Pasti. Tunggu aja. Gue mau Siap. ngucapin terima kasih buat audiens yang nonton dari awal udah sampai akhir gitu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di podcast JTB Squad berikutnya. Dah.